Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, angkatan 2022. Insya Allah video ini dibuat untuk kemudian memperjelas ya terkait 9 portofolio penerima beasiswa full STSIB. Nah, teman-teman semua, kita akan masuk kepada roadmaps ya penerima beasiswa full STSIB. Nah, jadi ketika teman-teman semua menjadi penerima beasiswa full STSIB, maka setidaknya ada peta perjalanan ya ketika teman-teman mendapatkan beasiswa ini. Yang pertama ya dari segi kegiatan dan atau pembinaan, teman-teman akan mendapatkan orientasi beasiswa yang itu sudah kita laksanakan ya teman-teman semua. Selanjutnya ada program pembinaan. Nah, program pembinaan ini dari berbagai macam ya teman-teman semua. Misalnya dari kemahasiswaan, ada dari akademik, ada dari SKC, Ormawa, dan lembaga lainnya seperti Asrama, LPPM, Cybersih, SLC, SEC, SSF, dan DLCIS gitu ya. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah melakukan program pembinaan, maka diakhiri dengan pelepasan beasiswa, gitu ya. Dan selanjutnya, teman-teman berarti akan menjadi alumni beasiswa. Kira-kira ini gambaran besarnya terkait alur ya atau maps sebagai penerima beasiswa full SISEB. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kita bicara tentang 9 portofolio beasiswa full. Ya, apa itu 9 portofolio? Jadi portofolio itu adalah apa namanya? Sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan ya dan dokumentasi atas pencapaian prestasi mahasiswa dalam satu siklus satu semester pendidikannya. Nah, jadi portofolio ini ya akan dievaluasi ya setiap satu semester sekali gitu ya. Nah, apa saja sih 9 portofolio itu? Yang pertama yaitu ada prestasi akademik. Yang kedua itu ada karya tulis, yang ketiga ada forum ilmiah, yang keempat ada prestasi kompetisi, yang kelima ada organisasi kemahasiswaan, yang keenam ada sosial kemasyarakatan, yang ketujuh ada mentoring keislaman, yang kedelapan ada tahsin dan tahfiz Quran, dan yang terakhir yang kesembilan itu ada kekhasan beasiswa. Gitu ya. Nah, ini adalah 9 portofolio yang harus teman-teman semua ikuti ya sebagai bentuk dari pembinaan sebagai penerima beasiswa full. Kita masuk yang pertama. 9 portofolio yang pertama itu adalah prestasi akademik ya. Nah, prestasi akademik ini ya teman-teman semua dilihat dari IPK teman-teman semua nih gitu ya. Dan standar minimalnya IPK bagi penerima beasiswa full di STSEBI adalah 3,30 ya, 3,30. Nah, artinya teman-teman yang kemudian di bawah standar maka tidak terpenuhi poin dari prestasi akademik ini. Nah, apa bukti otentiknya? Bukti otentiknya adalah dengan teman-teman semua nanti diminta untuk melampirkan ya DNS ya. Eh, DNS asli yang itu teman-teman semua akan dapatkan setelah teman-teman semua melakukan perkuliahan selama siklus satu semester. Nah, kita juga kemudian memberikan sarana bagi teman-teman semua ya, bagi teman-teman semua yang kemudian merasa kesulitan beradaptasi gitu ya dengan masing-masing prodinya, maka kita ada yang namanya himpunan jurusan. Nah, himpunan jurusan ini ya semoga kemudian bisa membantu teman-teman semua manakala teman-teman semua barangkali mengalami kendala dalam proses perkuliahan. Ada Hamasah untuk teman-teman perbankan, ada SEC untuk teman-teman entrepreneur, ada SAP untuk teman-teman akuntansi, dan ada Iktafi untuk teman-teman yang hukum ekonomi syariah. Jadi silahkan manfaatkan ya organisasi yang ada untuk kemudian memaksimalkan prestasi teman-teman semua di poin pertama yaitu prestasi akademik. Nah, kita masuk ke poin kedua dari 9 portofolio yaitu publikasi karya tulis. Ya. Nah, publikasi karya tulis di sini adalah lebih kepada tulisan yang sifatnya umum ya, teman-teman semua ya. Baik itu opini ataupun artikel gitu ya. Dan itu disyaratkan dua tulisan dalam satu siklus, yaitu dalam satu semester gitu ya. Nah, tulisan ini kemudian teman-teman apa namanya cari gitu ya media yang kemudian bisa mengupload tulisan teman-teman semua atau bisa mempublish tulisan teman-teman semua gitu ya baik misalnya di Republika ataupun misalnya di Kompas ataupun di media-media apa namanya publik lainnya gitu ya dan dibuktikan dengan apa dengan dicantumkan link media publikasinya gitu ya dan itu menjadi syaratnya adalah dua karya tulis teman-teman semua gitu ya silahkan teman-teman semua ya dan kita juga ketika teman-teman merasa bahwa saya belum siap saya belum bisa dan sebagainya kita ada yang namanya GPMS dan kita kok ada yang namanya ISEF.
Nah, silakan teman-teman semua merapat ke dua organisasi ini dan teman-teman ikuti program pembinaan yang kemudian teman-teman bisa jadikan sebagai apa namanya latihan ya karya tulis teman-teman semua, gitu ya. Dan pastikan karya tulis teman-teman semua dipublish bukan di blog pribadi ataupun di blog orang lain, ya. Harus di media publik ya teman-teman semua. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga dari 9 portofolio, yaitu forum akademis ya. Forum akademis di sini adalah teman-teman diminta untuk mengikuti ya forum-forum akademis seperti misalnya seminar ya, bedah buku gitu ya, atau misalnya apa namanya stadium general gitu ya, ataupun mungkin kalau sekarang online gitu kan apa namanya ada webinar dan sebagainya gitu kan. Nah, itu dibuktikan dengan teman-teman ya mengikuti 2 kali ya minimal ya dalam satu semester dan dibuktikan dengan sertifikat kepesertaan teman-teman semua mengikuti forum akademis ini. Tentu ya teman-teman semua ketika teman-teman merasa bahwa saya nggak nemu nih gitu ya, saya nggak nemu apa namanya forum-forum akademisnya ya. Kita di SEBI juga melalui organisasi mahasiswa, ada BEM, ada ISEP, ada LDK, ya tentu akan ada kajian-kajian apa namanya akademis ya. Artinya teman-teman bisa ikut di kegiatan-kegiatan BEM, ISEP ataupun LDK ataupun mungkin forum ilmiah lainnya di luaran sana gitu ya. Jadi sangat mungkin teman-teman semua bisa memenuhi poin portofolio terkait forum akademis ini gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua juga kemudian di poin yang keempat ya, yaitu prestasi kompetisi. Kita berharap bahwa penerima beasiswa full memiliki tidak hanya kemudian pintar, tidak hanya kemudian aktif organisasi, tapi juga kemudian memiliki apa namanya prestasi kompetisi. Nah, maka teman-teman diminta dalam siklus 1 semester sekali gitu ya, teman-teman setidaknya satu perlombaan ya, memenangi satu perlombaan kejuaraan dan minimal juara harapan. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan. Nah, bagi teman-teman semua yang merasa kurang update info-info terkait lomba dan sebagainya, kita punya yang namanya yang muda juara ya teman-teman semua. Melalui muda juara ini informasi-informasi kejuaraan itu teman-teman bisa dapatkan dan coaching-coaching untuk kemudian bisa siap mengikuti lomba itu hadir di muda juara. Atau juga bagi teman-teman semua yang hobinya mungkin lebih kepada kejuaraan non akademik gitu ya, itu bisa melalui KKM ya di Kementerian Minat dan Bakat di BEM, KBM STISEBI. Silahkan teman-teman bisa akses, teman-teman bisa apa namanya berlomba di sana gitu ya. Selanjutnya di poin yang kelima ya, yaitu organisasi kemahasiswaan. Nah, kita berharap teman-teman semua disibukkan dengan hal-hal positif ya atau hal-hal kebaikan. Maka kita memberikan poin portofolio organisasi kemahasiswaan ini maksudnya adalah teman-teman semua diminta aktif ya baik itu dalam kegiatan ataupun kepanitiaan. Minimal dalam 1 semester itu 2 kali ya teman-teman semua. Dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat atau surat keputusan bahwa teman-teman semua tergabung dalam kepengurusan atau kepanitiaan tersebut. Sarananya apa? Sarananya banyak banget ya, di SEBI juga tersedia. Ada BEM, ada ISEF, ada LDK, ada IKTAVI, ada Hamasah, ada SAF, ada SEC, ataupun mungkin organisasi di luar SEBI. Silahkan teman-teman bisa akses itu ya. Selanjutnya yaitu sosial kemasyarakatan. Nah, di samping kemudian teman-teman semua pintar secara akademik gitu kan, berprestasi secara kejuaraan gitu ya. Terus kemudian aktif dalam organisasi, diharapkan juga kemudian teman-teman semua bisa apa namanya muncul ya jiwa sosialnya. Maka kemudian kita adakan di 9 portofolio ini yaitu dengan poin sosial kemasyarakatan. Nah, dalam 1 semester sekali, silakan teman-teman semua mengikuti satu kegiatan sosial kemasyarakatan. Entahkah misalnya sosial apa bakti sosial, entahkah misalnya di Karang Taruna atau kemudian kegiatan-kegiatan di remaja masjid ataupun kegiatan-kegiatan lembaga sosial lainnya. Silahkan gitu ya. Minimal satu kegiatan atau kepanitiaan teman-teman mengikuti. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keputusan teman-teman mengikuti kegiatan tersebut. Di SEBI juga kemudian kita menghadirkan ya sarananya teman-teman semua. Mulai dari Kementerian Rosmas BEM misalnya. Kita mengenal ada istilah SEBI mengajar. Silahkan teman-teman semua bisa aktif dan ikut bergabung di SEBI mengajar. Kita juga kemudian di SEBI ada yang namanya forum daerah. Yang setiap tahunnya
akan ada kegiatan-kegiatan sosial. Maka silahkan teman-teman juga kemudian mengikuti kegiatan forum daerah tersebut, gitu ya. Dan minimal dalam poin ini satu kali dalam satu semester semua. Selanjutnya yaitu mentoring keislaman. Nah, mentoring keislaman ini menjadi satu hal yang perlu teman-teman apa namanya perhatikan ya dengan baik bahwa apa namanya kita berharap teman-teman semua bisa aktif mengikuti mentoring keislaman gitu ya dan standar minimalnya adalah 80% kehadiran dari seluruh total pertemuan di selama satu semester dan dibuktikan dengan surat keterangan aktif yang kemudian ditandatangani oleh mentor terkait gitu ya. Nah, kita mengenal istilah ya bagi teman-teman semua nih ya untuk angkatan 2000 untuk angkatan eh, semester 1 dan semester 2 ya itu istilahnya adalah dengan ngaji adab. Nah, untuk semester 3 sampai semester 5 istilahnya kita sebut dengan leadership group gitu atau LG dan semester 6 sampai semester 7 kita sebut dengan apa namanya Mega Pro ya, mentoring keluarga dan profesi. Nah, dalam setiap fasenya harapannya teman-teman bisa maksimal mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya ada tahsin dan tahfiz Quran. Ya, tahsin dan tahfiz Quran ini teman-teman semua silahkan teman-teman semua mengikuti ya program tahsin dan tahfiz ini yang kemudian diadakan oleh Sebi Quran Center. Nah, dari Sebi Quran Center ini teman-teman semua minimal teman-teman semua ya lulus satu level ya dalam satu semester sekali gitu ya. Dan bagi teman-teman semua yang kemudian sudah punya basic hafalan gitu ya, maka silakan teman-teman semua langsung diujikan saja ketika ada ujian di SKC gitu ya. Agar apa? Agar ketika teman-teman semua sudah lulus untuk yang reguler 3 level 3 juz gitu ya dan untuk yang tahfiz Quran tentu harapannya 30 juz gitu ya. Nah, maka silakan teman-teman setorkan. Ketika teman-teman semua sudah menyetorkan minimal satu level setiap semesternya, gitu ya, maka teman-teman semua mendapatkan benefit bagi teman-teman yang misalnya semester 1 sudah selesai 3 juz misalnya ya. Artinya semester 2, 3 dan seterusnya, teman-teman tidak perlu kemudian menyetorkan kembali, gitu ya. Ini poin 9 portofolio terkait tahsin dan tahfiz Quran gitu ya. Nah, dibuktikan dengan SK kelulusan. Teman-teman mengikuti ujian tahsin dan tahfiz yang diadakan oleh Sebi Quran Center. Nah, terakhir teman-teman semua dari 9 portofolio yang ada adalah kekhasan beasiswa. Di Sebi kita memiliki setidaknya ada 4 ya apa namanya eh, sub ya dari beasiswa di SEBI. Yang pertama ada SDM Expat, yang kedua ada entrepreneur, yang ketiga ada Hafiz Quran, dan yang keempat ada kader ulama gitu ya. Nah, dari masing-masing kekhasan beasiswa ini berbeda satu sama lain. Contohnya ketika teman-teman adalah sebagai penerima beasiswa SDM Expat, maka standar minimalnya adalah teman-teman diminta untuk menjadi narasumber minimal satu kali dalam satu semester. Dibuktikan dengan sertifikat pembicara atau pemateri. Yang selanjutnya terkait entrepreneur, ya teman-teman itu teman-teman dibuktikan dengan minimal satu bidang usaha yang berjalan ya di selama satu semester itu gitu ya dan dibuktikan dengan surat keterangan usaha. Bagi teman-teman yang hafiz Quran, maka standar minimalnya adalah teman-teman aktif mengelola di Sebi Quran Center, gitu ya, dan dibuktikan dengan surat keterangan aktif. Dan yang terakhir, kader ulama, ya teman-teman diminta untuk setidaknya dalam satu semester sekali, teman-teman menjadi satu kali menjadi narasumber, gitu ya, dibuktikan dengan sertifikat teman-teman sebagai pembicara, gitu ya. Nah, ini adalah 9 portofolio yang teman-teman harus apa namanya eh, sama-sama kerjakan ya. Karena kenapa? Karena 9 portofolio ini adalah bentuk dari pembinaan wajib ya bagi seluruh penerima beasiswa full. Maka dari itu kami berharap teman-teman semua bisa sukses menjalankan 9 portofolio ini. Dan ini akan dievaluasi setiap satu semester sekali. Ya, setelah ini teman-teman nanti akan diminta untuk kemudian berkas-berkas 9 portofolionya untuk diupload di sistem monitoring dan evaluasi beasiswa atau kita sebut dengan Simonet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.